Pemirsa, Anda menyaksikan iNews Siang bersama saya Bernadetta Ginting. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hari ini mengunjungi Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah untuk memberikan arahan pada retret kepala daerah. Wapres Gibran selesai memberikan arahan kepada para peserta retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang. Dalam kunjungan yang singkat ini, Wapres Gibran memberikan materi terkait konsolidasi, sinkronisasi, akselerasi antara pemerintah daerah dan pusat untuk mensukseskan program Astacita. Pembekalan materi Gibran kepada kepala daerah berlangsung tertutup. Sebelumnya pemirsa, rombongan Wakil Presiden Gibran tiba di Akmil Magelang sekitar pukul setengah 10 pagi. Rombongan tidak menggunakan pengawalan khusus dari TNI dan juga Polri. Dan seluruh mobil rombongan Wapres menggunakan plat mobil biasa. Rombongan kemudian disambut barisan Taruna Akmil dan rombongan langsung menuju tenda retret. Kehadiran dari Wapres Gibran hari ini menjadi salah satu momen penting dalam rangkaian acara retret. Dan ini juga bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar pimpinan daerah. Sementara itu, para kepala daerah yang tidak mengikuti retret di Akademi Militer Magelang direncanakan untuk ikut gelombang berikutnya, yakni pada tanggal 10, yakni 10 kepala daerah yang merupakan kader PDI Perjuangan. Memasuki hari ke-6 retret, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan ada 10 kepala daerah dari PDI Perjuangan yang tidak hadir mengikuti retret di Akademi Militer Magelang. Di antaranya Gubernur Bali, Iwayan Koster, beserta beberapa bupati dan wali kota. Wamendagri menyatakan ke-10 kepala daerah itu akan mengikuti retret gelombang berikutnya. Retret gelombang kedua akan digelar lebih sederhana dan rencananya akan digelar usai Idul Fitri. Ya, kemarin kami sudah mendapatkan keputusan resmi, pemberitahuan resmi dari PD Perjuangan bahwa yang rekan-rekan PD Perjuangan yang belum bergabung itu akan mengikuti pembekalan berikutnya, gelombang berikutnya. Jadi setelah keputusan MK, nanti kan ada hasil pemungutan suara ulang dan lain-lain gitu, ada yang seluruhnya, ada yang sebagian, ada yang beberapa TPS. Itu nanti direncanakan dilantik secara dilantik, kemudian juga akan mengikuti pembekalan gitu. Mungkin lebih simpel, lebih minimalis, lebih sederhana karena jumlah juga sedikit. Belum tentu di Magelang, ya mungkin di Jakarta, mungkin juga di kantor BPSDM, Kemendagri begitu ya. Nah, tapi pastinya akan kita putuskan kemudian. Kapan waktunya kok belum tahu? Ya mungkin setelah Lebaran ya. Lebaran. Pak Menteri juga mengisi di situ? Dia diusahakan menteri-menteri juga mengisi. Sebelumnya, Ketum PDI Perjuangan disebut telah menginstruksikan kepala daerah dari partainya yang belum menjalani retret gelombang pertama agar ikut gelombang kedua. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini di Magelang, Jawa Tengah, kita akan sapa rekan jurnalis iNews Kevin Pakan. Selamat siang, Kevin. Apa saja poin-poin yang disampaikan oleh Wakil Presiden saat memberikan paparan tadi? Ya, Dita, dengan tegas dan jelas tadi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa tidak ada program selain program Presiden Prabowo Subianto, dan hal itulah yang juga menjadi atau mendapatkan apresiasi dan tepuk tangan dari para kepala daerah. Kemudian yang kedua, dari Wapres menyampaikan bahwa terkait dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait makan bergizi gratis, yang mana para kepala daerah ini diminta untuk mensukseskan program makan bergizi gratis dengan menyiapkan supply chain-nya mulai dari produksi, kemudian distribusinya, dan juga dapat memberikan efek bagi daerahnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, bahwa beliau mengingatkan terkait dengan target-target swasembada pangan. Tadi juga disampaikan bahwa Wapres telah
menggambarkan atau menjelaskan secara ilustrasi, kemudian irigasi dengan kondisinya yang memerlukan atensi dari seluruh kepala daerah. Kemudian poin yang keempat, Wapres juga menyampaikan fokus kepada aspek stunting, di mana tadi juga menyampaikan terdapat daerah yang mampu menurunkan angka stunting, terutama di bupati atau kabupaten, maksud kami Sekadau, Kalimantan, yang juga tadi bupatinya diundang ke depan untuk bisa berdiskusi dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Kemudian yang kelima, tadi Wapres menyampaikan adanya tidak perlu keluar negeri bagi para kepala daerah karena praktek yang terbaik adalah di dalam negeri sendiri, dan juga seperti agenda atau kegiatan retret ini dapat menjadi salah satu alternatif bagi kepala daerah untuk bisa melakukan praktek-praktek di daerahnya masing-masing. Kemudian yang keenam juga menekankan tentang digitalisasi e-government, di mana Wapres menyampaikan agar tiap daerah bisa melakukan e-government di daerah-daerahnya agar adanya transparansi yang akuntabel untuk bisa mencegah adanya korupsi. Kemudian poin yang ketujuh juga meminta kepada seluruh daerah bisa meningkatkan adanya produk-produk halal, yang mana sampai dengan saat ini masih berada di posisi 8 dunia. Posisi pertama ditempati oleh Tiongkok. Maka tadi juga disampaikan agar para kepala daerah bisa mendukung ini dengan adanya sertifikasi halal produk-produk di daerahnya agar bisa meningkatkan adanya pertumbuhan ekonomi di daerahnya masing-masing. Dan juga tadi dapat dipastikan semua kepala daerah dapat melaksanakan atau mendengarkan penyampaian disampaikan oleh Wapres dan semua dalam kondisi fit. Tadi juga dari Wakil Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa nantinya Wapres setelah dari Akmil akan meninjau ke sejumlah daerah, terutama terkait dengan cek kesehatan gratis di daerah Magelang, Jawa Tengah. Dan nantinya, Deta dan pemirsa, terkait dengan adanya para kepala daerah yang belum bisa hadir, dipastikan nanti akan mengikuti di gelombang kedua, ada sebanyak 10 kepala daerah yang mana akan dilaksanakan di Jakarta. Untuk itu tadi juga disampaikan belum adanya informasi secara teknis seperti apa nanti untuk pembekalan gelombang kedua, namun yang pasti tidak dilaksanakan pada di gelombang pertama saat ini karena sudah mendekati hari-hari terakhir. Deta, tentunya kami akan terus memantau bagaimana perkembangan terkini dan apakah ada isu-isu menarik yang terjadi di pembekalan hari ke-6 pada hari ini. Deta. Baik, terima kasih Kevin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, juru bicara PDIP Ahmad Basarah menegaskan bahwa hubungan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Prabowo Subianto baik-baik saja. Meski demikian, juru bicara PDIP tersebut juga menyebutkan bahwa ada pihak yang tidak menginginkan hubungan Presiden RI dan Presiden ke-5 Republik Indonesia tersebut baik-baik saja. Saya harus tegaskan dalam kesempatan ini, berdasarkan pernyataan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra yang notabene adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia beberapa hari yang lalu, bahwa Pak Mujani mengatakan sekalipun ada beberapa kepala daerah PDI Perjuangan yang tidak mengikuti retret, Pak Mujani dengan tegas mengatakan hubungan Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Prabowo Subianto tetap baik-baik saja. Dan pada malam hari ini, saya juga ingin menggarisbawahi dengan pernyataan sikap, pernyataan pandangan politik dan sikap PDI Perjuangan terkait retret kepala dan wakil kepala daerah yang tadi sudah saya bacakan. Sesungguhnya hal itu memberikan pesan bahwa posisi PDI Perjuangan sampai dengan hari ini kita tidak merasa memiliki persoalan dengan Presiden Prabowo Subianto. Bu Mega dalam berbagai kesempatan sering memberikan penjelasan dan penegasan bahwa beliau punya hubungan pribadi yang sangat panjang dan sangat baik, dan itu menjadi dasar bagi kedua beliau untuk terus menjalin komunikasi satu sama lain di antara mereka berdua. Jadi Mbak Renata, alhamdulillah sampai dengan hari ini hubungan Ibu Megawati Soekarno Putri dan Pak Prabowo Subianto tetap baik-baik saja, meskipun kami menyadari dan merasakan ada pihak-pihak yang tidak ingin Ibu Mega dan Pak Prabowo baik-baik saja. Tapi insya Allah Pak Prabowo sudah mengetahui situasi ini, sehingga kami harapkan beliau juga dapat mengambil langkah-langkah untuk tetap menjaga hubungan baiknya dengan sahabat beliau
Ibu Megawati Soekarno Putri yang juga menjadi Presiden kelima Republik Indonesia. Pemirsa, dalam penutupan Kongres ke-6 Partai Demokrat, Presiden Prabowo Subianto menyinggung Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang duduk berdampingan. Prabowo menyebut bahwa AHY dan Gibran berpotensi bersaing pada pemilihan presiden di masa yang akan datang. Sekarang duduk berdampingan, nanti bisa bersaing ini dua orang itu. Gak apa-apa. Bersaing itu baik. Siapa nomor 1, ajaklah nomor 2, ajaklah nomor 3, iya kan? Pak Jokowi ngalahin saya mau bilang ngalahin gue, nggak enak, ada wartawan. Presiden Indonesia nggak boleh bicara kayak gitu. Ngalahin saya 2 kali, iya kan? Ketawa lagi. Ini orang Indonesia ini senang melihat orang susah. Aku dikalahkan, iya kan? Tapi beliau ngajak saya masuk. Sementara itu, Presiden ke-6 Republik Indonesia sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kepleset lidah saat berpidato di Kongres ke-6 Partai Demokrat. SBY yang harusnya menyebut Presiden Prabowo Subianto justru menyebut Presiden ke-7 Joko Widodo. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sempat kepleset lidah atau slip tongue saat berpidato di Kongres ke-6 Partai Demokrat yang digelar di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan. Di hadapan kader Demokrat se-Indonesia, Ketua Majelis Tinggi Partai SBY mengajak untuk mendukung Presiden Prabowo Subianto. Namun SBY justru keselip lidah dan menyebut Presiden ke-7 Joko Widodo. Sukseskan pemerintahan Presiden Jokowi. Dengar. Ulangi. Saya ngomong apa tadi? Ini namanya slip of the tongue. Saya ralat. Ini ada pers di sini. Saya ralat Presiden Prabowo Subianto. Partai Demokrat saat ini tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Presiden Prabowo Subianto. Dalam Kongres ke-6, Partai Demokrat kembali memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025 hingga 2030. Tim Liputan Ainus melaporkan.